Baik, perkenalkan, nama saya Luis Renelus Tepeng Gobang, mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Teori Pembangunan dengan dosen Bapak Dr. Laurentius Saryani. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pembangunan adalah konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek, karena berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial dan budaya. Multi tafsir karena melibatkan beragam perspektif dan cara pandang yang berbeda. Bahkan multi konteks karena kedua konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks atau konstelasi rezim tertentu. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapat, dan lain sebagainya. Menurut Mabo Gunje, misalnya mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif, antara lain yang pertama adalah pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan sebagai modernisasi. Yang ketiga, pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan. Dan yang keempat, pembangunan sebagai transformasi sosial dan ekonomi. Yang berikut mengenai dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan, yaitu yang pertama, dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi indikator kesejahteraan. Yang ketiga, dimensi indikator sosiologis. Dan yang keempat, dimensi indikator politik. Yang berikutnya, alur pikir perubahan sosial. Yang pertama, social problem atau realitas. Yang kedua, tindakan dan proses perubahan sosial atau problem solving. Dan yang ketiga, social welfare atau kondisi yang ideal. Lingkup perubahan pembangunan ini, perubahan sosial ini juga mencakup dua, yakni yang pertama mikro yang terdiri dari individu, komunitas makro, dan yang kedua makro yakni sistem dan struktur. Yang ketiga, kategori perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu perubahan. Ini terdiri dari perubahan secara cepat atau lambat. Dan yang kedua, kategori perubahan sosial berdasarkan sifat. Ini terdiri dari linear dan siklus. Yang ketiga, kategori berdasarkan hasil. Ini berdasarkan progres dan regres. Dan yang keempat, berdasarkan sumber materialistik, ide, nilai, ideologi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup berdasarkan dimensi waktu terbagi atas dua, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan tingkat atau lingkup perubahan. Yang pertama, perubahan mikro tipe 1 terbagi atas dua, yakni perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, tipe 2 terdiri dari perubahan siklus kehidupan. Yang keduanya berdasarkan tingkat lingkup perubahan. Yang kedua yakni perubahan intermediate atau kelompok. Ini tipe ketiga, terdiri dari perubahan normatif dan perubahan administratif. Tipe keempatnya perubahan organisasional. Yang ketiga, perubahan berdasarkan makro atau yang lebih luas masyarakat. Ini tipe kelima yang terdiri dari tiga, yakni invensi, inovasi, dan revolusi. Yang berikut tipe 6, yaitu evolusi sosiokultural. Berikutnya, tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. Yang pertama, berdasarkan sumber kebutuhan akan perubahan. Tipe perubahan ada dua, yakni dari dalam dan dari luar. Yang berikutnya, berdasarkan sumber ide perubahan. Ini juga terdiri dari dalam dan dari luar.
dari dalam terdiri atas perubahan imanen dan perubahan imanen yang diinduksi. Dari luar terdiri atas perubahan kontak selektif dan yang kedua perubahan kontak yang diarahkan. Berikutnya, ragam teori pembangunan. Yang pertama, kemiskinan. Ini dikembangkan dalam teori modernisasi. Ini tentang persoalan internal. Setelah Perang Dunia Kedua munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Pada saat yang sama, muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang berikut munculnya modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. Yang pertama, McLean, motivasi berprestasi. McLean mengajukan pertanyaan, kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong? Pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. Wira swastawan, kebutuhan untuk berprestasi, negara yang masyarakatnya memiliki derajat yang tinggi akan kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut juga tinggi. Ini in class atau manusia modern. In class merumuskan berbagai pertanyaan. Yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana? Apakah negara di dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? In class merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern, yakni terdiri dari yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang berikut, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuan untuk menundakan alam semesta. Berikut, manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Yang berikut, manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Dan yang terakhir, manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Etika Protestan yang dikemukakan oleh Max Weber. Dalam etika Protestan ini, Max Weber mengemukakan beberapa hal, yakni yang pertama, mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya oleh agama. Ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Calvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Berikutnya ada kritik terhadap teori modernisasi. Yang pertama tentang gerak pembangunan. Kritikannya atas konsep linear. Teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Yang kedua, kategori maju, terbelakang, dan modern, dan juga tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas batas atas timur. Yang berikutnya tentang nilai tradisional. Pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi pertentangan antara tradisi dan modern. Bagi mereka, masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi dan kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional? Yang berikutnya, kritikan tentang dominasi asing. Teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing
dalam kerangka teorinya, tapi fokus pada masalah intern. Yang berikut tentang kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Yang pertama, kritik tentang pembagian kerja internasional. Ini ada poin-poin, yaitu poin yang pertama, negara dunia satu menyiapkan barang-barang industri, sedangkan negara dunia ketiga memproduksi bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri, sehingga terjadi defisit atau impor menjadi lebih besar sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Yang kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Mereka lebih suka mengambil dari negara dunia ketiga, dan hasil industri dari negara mereka jaga. Yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti dengan penemuan teknologi baru atau biasa dengan disebut bahan mentah sintesis. Yang berikutnya, Andre Gunder Frank tentang pembangunan dan keterbelakangan. Poin yang pertama, bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia ketiga, tapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga. Model metropolis dan satelit, surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga, cerkus negara-negara di Amerika Latin, harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor, memproteksi industri dalam negeri. Yang terakhir, dalam realitasnya ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar atau ekspansi. Yang berikut dari Dos Santos tentang struktur ketergantungan. Di sini dia mengungkapkan bahwa hubungan dua negara mengandung saling ketergantungan. Apabila beberapa negara dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya yang tergantung dapat melakukan hal serupa, hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung melalui perdagangan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih bagi negara tunggal. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri, keuangan devisa atau rendahnya harga produk bahan mentah. Uang yang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang yang masuk. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Berikutnya, asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, bangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit untuk dilaksanakan. Teori sistem dunia. Sejarahnya bahwa perdebatan teori modernisasi dan teori ketergantungan. Yang kedua, kecenderungan terbentuknya tata ekonomis kapitalis dunia. Berikut, munculnya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong. Negara-negara ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang berikut, adanya krisis di negara sosialis. Yang berikut, krisis di Amerika Serikat. Yang berikut, memikirkan kerangka pikir baru. Dan yang terakhir, perspektif sistem dunia, soalan kutub negara. Ini tentang Wallerstein, yakni kritik terhadap model dua kutub, sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks. Banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Jadi negara-negara maju masuk dalam sentral sebagai pusat, sedang negara-negara yang berkembang itu termasuk dalam semi pinggiran, dan negara-negara yang masih belum berkembang sama sekali, negara-negara yang baru itu
masuk dalam kategori pinggiran. Jadi negara-negara yang sentral, negara-negara adidaya memegang kekuasaan dan negara-negara lainnya dijadikan untuk sebagai dimanfaatkan untuk mengeksploitasi hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Alasan kritiknya bahwa pola dwi kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. Jadi dunia ini tidak dianggap sebagai satu kesatuan utuh, terbagi atas kutub-kutub, dibedakan negara-negara pusat dan negara-negara semi pinggiran. Yang kedua, perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru yang lebih efisien. Yang ketiga, tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Jadi negara-negara yang sudah tidak efisien dipindahkan ke negara yang efisien baru, negara baru yang dianggap lebih efisien. Yang keempat, jika negara semi pinggiran tidak bisa menciptakan krisis, tidak bisa menciptakan krisis ekonomi atau krisis politik, maka dialihkan ke negara yang barunya. Berikut karakteristik negara semi pinggiran. Yang pertama, memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukarannya tidak seimbang. Campur tangan negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Dari pinggiran ke semi pinggiran. Karakteristiknya melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan. Yang kedua, menangkap dan memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, strategi promosi dan undangan. Yang keempat, strategi kemandirian. Yang berikut dari negara semi pinggiran ke negara sentral. Terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Yang kedua, memperbesar pasar domestik dan pasar dalam negeri. Yang ketiga, menetapkan tarif bagi barang impor. Yang keempat, membuat kebijakan subsidi. Dan yang terakhir, promosi bahan propaganda ideologi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.